hasutnya, saking ini ya, itu Allah masih kasih kesempatan iblis. Iblis Allah kasih kesempatan untuk apa? Untuk kembali di jalannya. Bagaimana caranya? Setiap 100 tahun, setiap turun 100 tahun, itu iblis Allah keluarkan dari neraka. Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga. Allah pertemukan di satu tempat. Allah bilang, ayo iblis, sujud sama Adam. Aku ampuni kamu. Apa kata iblis? Iblis lebih memilih di neraka daripada harus sujud sama Adam. Iblis hanya melihat, makanya ada syairnya Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Kata beliau, iblis hanya melihat Adam diciptakan dari tanah. Tapi iblis tidak tahu bahwasanya dari tanah itulah akan tercipta taman-taman yang indah. Itu syair Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi iblis yang lihat zahir saja. Nah, karena pemikiran iblis yang sempit, ya inilah. Jadi kalau manusia mengikuti jejaknya iblis tadi, udah tahu Allah yang perintahin dalam Quran sujud sama Adam, tapi dia nggak mau, dia ingkar karena hasutnya, karena riaknya, karena sombongnya, ya, sehingga dia dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena pembangkangan terhadap Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah udah bilang di Al-Quran, Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Muhammad, kata Allah, bilang kepada umatmu, kamu nggak minta bayaran, nggak minta upah, nggak minta ganjaran atas apa yang telah kau lakukan, illa kecuali satu, mawaddata fil qurba, kecintaan umatmu kepada al-qurba, keluargamu, anak cucumu. Itu pun bukan Nabi yang minta. Siapa yang nyuruh? Allah. Nabi tidak pernah meminta dalam ayat tersebut. Sebagaimana kita orang para habaib, kita nggak minta dimuliakan. Emang anak yang minta lahir jadi habib? Tidak. Enggak, emang lahir jadi habib. Emang anak yang minta? Kan bukan. Nah, ketika seseorang membangkang ayat tadi atau ayat lain atau hadis Nabi yang berkata hum itrati wa faidul hum itrati khuliqu min tinati, mereka keluargaku, anak cucuku diciptakan dari tanah. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim, celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa yang cinta kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Faman abghadahum abghadahullah, yang membenci mereka, para keluarga dan anak cucu Rasulullah, maka mereka pun akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Yahudian kila insama salat. Kata Rasulullah, barang siapa yang membenci keluargaku, anak cucuku, para ahlul bait, maka di akhirat Allah kumpulkan dia bersama orang Yahudi. Ada yang nanya, insama wa salat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, insama wa salat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, tapi mati dalam keadaan mubghidhan, benci kepada keluarga ahlul bait, anak cucu Rasulullah, Allah kumpulkan di akhirat bersama orang Yahudi. Terus mau ingkari hadis itu. Terus kita yang minta, kami para habaib yang meminta Rasulullah untuk mengeluarkan hadis itu. Hah? Kami yang meminta kepada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwasanya syarifah tidak boleh menikah di luar sayyid. Bukankah itu para imam Hanafi, kecuali Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 3 imam ini. Apalagi ya, imam-imam para habaib, Imam Abdullah Al-Haddad, dalam masalah kafaah, dalam masalah menikah, nggak boleh seorang syarifah menikah dengan di luar sayyid. Itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhabnya kita orang. Nah, bukankah ini menunjukkan keutamaan daripada seorang syarifah tersebut? Bahwa saya nggak boleh sembarangan. Sebagaimana Sayyidatuna Fatimah, dulu banyak yang lamar, tapi Rasulullah nggak kasih. Kenapa? Karena tidak ada yang sekufu. Yang sekufu dengan Sayyidatuna Fatimah hanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak lagi kalau Anda mau jelaskan. Ana minta, kok bisa keluar pernyataan seperti itu dari seorang profesor, doktor, Azhar lagi. Ana punya keluarga, semua belajarnya di Al-Azhar. Udah gitu bawa Arab lagi, bawa Arab lagi. Sebenarnya yang sara ini siapa? Ana pernah nggak membawa suku ini, suku ini, suku ini? Pernah nggak? Enggak. Dalam ceramah.
Menyudutkan suatu suku atau menyudutkan suatu agama pernah? Enggak. Jadi dari yang pertanyaan dari jalur keilmuan yang mana bisa menyimpulkan bahwasanya ceramah itu seperti itu. Dia akan heran sampai sekarang. Padahal dalam ceramah karena kalau Anda membahas itu disangkanya iya kan? Sama kayak Rasulullah berkata, Ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin seluruh anak Adam, seluruh manusia. Wala fakhr. Dan ini bukan merupakan kesombongan. Apakah Nabi sombong? Apakah Nabi mengultuskan dirinya dengan berkata seperti itu? Iya kan? Kita orang nggak minta dicintai. Tapi itu perintah Allah, terserah. Kalau ente mau ingkar, ente sama seperti ini tadi yang Anda jelaskan. Udah tahu perintah Allah, tapi dia masih ingkar. Udah tahu perintah ente orang udah tahu perintahnya Allah ini, perintahnya Rasulullah ini. Dan bahkan kiai-kiai NU lebih paham tentang itu. Lebih tahu tentang itu. Masih lebih tahu. Iya. Anak kan udah bilang, jangan membenturkan dengan para habaib. Contoh ada yang bilang, ada satu siapa dulu itu yang bilang, itu ngapain Habib Umar bin Hafid pakai datang-datang ke Indonesia? Urusin aja daerahnya daerah perang. Di Indonesia udah banyak kok udah banyak kok ulama-ulama Nusantara yang menyebarkan Islam, nggak perlu. Harus diruqyah. Enggak, bukan, maksudnya kan benci sama Arab, benci sama anak tanya, Nabi Muhammad orang mana? Arab. Al-Quran bahasa apa? Arab. Ente sholat pakai bahasa apa? Arab. Apapun sukunya, mau Jawa, mau Sunda, mau Sulawesi, mau Padang, mau Melayu, mau luar negeri, Afrika, Muslim Indonesia, Muslim manapun. Ketika mereka sholat, itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa masing-masing. Bahasa apa? Bahasa dunia. Kalau benci Arab ya jangan. Kan benci Arab nih. Ya jangan pakai bahasa itu dong. Oh, yang benci. Iya, anak ngomong yang benjak. Ya kan? Sudah munafik. Rasul bukan munafik, Rasulullah bilang ya Salm ansal hadis, ini hadis Turmudi. Ya, Sunan Turmudi. Anak setiap membawa hadis, bawa ini pasti anak bawa marojiknya. Antum lihat di kitab Sunan Turmudi. Ya Salman tabghadani, kata Rasulullah. Salman Al-Farisi, kamu membenciku? Ya Rasulullah, kaifa abghaduka fahadani bika. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya benci kepadamu? Sedangkan saya mendapat petunjuk dari Allah, yakni Islam, melalui engkau. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, apa kata Arab? Kata Rasulullah, kalau kamu benci kepadaku, kamu keluar dari agama. Yakni riddah, kamu keluar dari agama. Nah, terus Rasulullah bilang, ya tabghadani, tabghadal Arab, tabghadani. Membenci Arab sama seperti membenci. Nah, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Fathul Bari, ya, ini ada jelasin nih. Al-Imam Nawawi dalam kitab Fathul Bari, yakni syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan di situ, kata beliau, mencintai Arab secara umum hukumnya wajib, sebagaimana hadis Nabi tadi. Nah, terus bagaimana? Abu Jahal orang Arab, Abu Lahab orang Arab. Nah, ketika ada orang Arab yang kafir, benci kekafirannya, tidak boleh benci Arab. Ketika ada orang Arab munafik, Muslim ya, kita ngomong Muslim, dia tapi melakukan perbuatan fasik, mabok, zina, melacur, benci kemaksiatannya, benci kemungkarannya, bukan benci Arab. Itu menurut Al-Imam Nawawi. Buka, antum kan kiai, buka dalam kitab Fathul Bari. Ada itu dijelaskan lengkap. Ya ini cobalah tawassut. Kan udah jelas, Anda bilangin tadi. NU berdiri atas restu daripada Habib Abu Bakar Gresik, Habib Husain Jombang, Habib Ahmad Bangil, Habib Abdullah bin Ali Haddad Bangil Sange, dan ada beberapa tokoh. Mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah. Amin. Mudah-mudahan Allah buka. Indonesia sedikit. Indonesia
Wali Songo yang datang bawa Islam Indonesia, orang mana? Orang Arab. Terus kok bisa ada yang benci kepada Arab? Apalagi benci kepada habaib, sedangkan Wali Songo adalah para habaib, anak cucu Rasulullah. Allah yu'tihumul hidayah. Amin. Mudah-mudahan mereka ini kayak gitu-gitu tuh Allah kasih. Amin. Tapi masih banyak kiai-kiai NU yang konsisten, kiai-kiai NU yang lurus, kiai-kiai NU yang mengikuti jejak daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Banyak, termasuk antum kan? Termasuk antum. Antum kiai NU, tapi masih istiqomah di jalan yang benar. Karena NU sekarang ini adalah perahu paling besar, perahu Aswaja paling besar di dunia. Perahunya Aswaja, perahu kita semua yang paling besar di dunia itu adalah NU. Nah, perahu kan tergantung nakoda. Penumpang tergantung perahu. Perahunya runtuh,